Ibu. Nur Fadilah. Hadir Bu. Intan. Hadir Bu. Dian Ayu. Hadir Bu. Semuanya hadir ya. Hadir Bu. Hari ini kita akan belajar tentang teknik dan administrasi rapat online maupun offline. Untuk itu tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menyusun agenda acara rapat. Yang kedua menyusun undangan rapat. Yang ketiga itu menjelaskan prosedur persiapan kegiatan pertemuan rapat secara online. Yang keempat mengidentifikasi jenis-jenis pertemuan rapat yang dilakukan secara online. Yang kelima, menjelaskan prosedur persiapan pertemuan rapat secara offline. Yang keenam, menjelaskan pengaturan ruang rapat. Yang ketujuh, menyiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Yang kedelapan, membuat anggaran pertemuan rapat secara online dan offline. Baik, Ibu ingin bertanya, siapa sih yang pernah ikut rapat? Saya, Bu. Jika rapatnya tidak memiliki agenda yang jelas, bagaimana? Jadi rapatnya tidak jelas dan berantakan. Betul sekali. Jadi rapat tanpa agenda itu bakalan bikin terjadinya miskomunikasi dan tidak berurutan. Di sini Ibu akan menampilkan contoh video rapat tidak efektif dan rapat efektif. Bisa diperhatikan ya. Ya, sudah masuk. Bapak diminta untuk menghadiri acara rapat? Saya sekarang. Sekarang, Pak. Ya. Salam dulu.
kasih atas hadirnya untuk rapat siang ini. Untuk rapat siang ini kita akan membahas tentang produk baru kita yang akan launching pada 1 Januari 2023. Untuk laporan produksi dipersilakan kepada manajer produksi Siti Rajen. Baik, terima kasih kepada Bapak Manajer untuk waktu dan kesempatannya. Bagaimana kalau kita membuat produk lipstick dengan warna set dengan melihat kesukaan konsumen? Ya, terima kasih kepada manajer produksi. Mungkin ada tambahan sedikit dari saya, yaitu tetap menjaga kualitas dan mutu. Selanjutnya untuk manajer pemasaran, dipersilakan. Baiklah, saya akan melaporkan kegiatan pemasaran selama 1 bulan terakhir ini. Permintaan pesan turun sebanyak 45% dari bulan lalu. Omset pasar, tapi permintaan produk kita hari ini demi hari terus mengalami penurunan. Terima kasih. Terima kasih kepada manajer pemasaran. Selanjutnya untuk asisten produksi, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, pihak produksi akan berusaha membuka kerjasama dengan pihak besar untuk kesuksesan produk ini. Baiklah, saya memberikan tanggung jawab penuh kepada pihak produksi soal itu. Apakah manajemen keuangan dapat menjangkau keseluruhan biaya produksi? Boleh saya lihat laporan keuangan bulan ini? Jika diambil dari kas bulan sebelumnya, manajemen siap membiayai produksi pada bulan ini. Selebihnya ini laporan yang kami buat. Setelah saya lihat, memang apabila kita mengambil dari kas bulan-bulan sebelumnya, mampu membiayai produksi. Karena laba bulan ini di bawah rata-rata dari biasanya. Akibat masalah ini, saya setuju apabila mengambil dari kas bulan-bulan sebelumnya. Siap Pak, pihak keuangan akan mengatur keseluruhan biaya yang dibutuhkan produksi. Baik, pengertian ini dapat dilakukan pada bulan ini. Saya harap kamu dapat bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing demi kelancaran produksi ini. Dan untuk manajer pemasaran harus lebih kreatif ke depannya untuk memasarkan produk ini. Kami telah meneliti ke lapangan bahwa ada jenis produk seperti kita yang memiliki porsi yang lebih banyak dan memiliki aroma yang khas, menjadikan para konsumen penasaran dan beralih ke produk tersebut. Baik, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Sekretaris Liliana. Terima kasih kepada Bapak Manajer. Baiklah, akan saya bacakan hasil rapat kita pada hari ini, yaitu yang pertama launching pada tanggal 1 Januari 2023, dan selanjutnya produk kita akan menunjukkan varian set dengan melihat kesukaan konsumen. Jadi barang kita akan dijual dan disebarluaskan pada tanggal 1 Januari 2023. Sekian hasil rapat kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kalian melihat video tersebut, apa yang kalian dapat? Saya mau berpendapat. Boleh? Mungkin kalau di contoh rapat tidak efektif itu kayak acak-acakan dulu atau tidak sesuai dengan struktur. Kalau di contoh rapat efektif itu lebih struktur lagi atau berjalan sesuai urutan dulu. Betul, beri aplaus untuk Intan. Jadi betul ya, pada agenda rapat itu harus terstruktur agar tidak adanya miskomunikasi. Untuk sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian pretest untuk mengecek seberapa pemahaman kalian tentang materi ini. Bisa dipersiapkan kertasnya. Ya, Pak. Oh, ini kan yang punya. Aku bisa itu. Mau 2000. Iya, bisa. Apakah sudah disiapkan untuk alat tulisnya? Sudah, Ibu. Baik, untuk nomor 1 bisa ditulis ya. Apa pengertian rapat? Yang kedua yaitu apa tujuan rapat? Apa tujuan rapat? Dan yang ketiga yaitu jenis rapat.
Jadi kalian bisa jawab sesuai pemahaman kalian ya. Ibu beri waktu selama 3 menit, bisa dikerjakan. Ayo bisa dikerjakan sendiri-sendiri ya, dilarang menyontek temannya. Apakah sudah selesai semuanya? Baik, karena waktunya sudah habis ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian rapat. Rapat adalah pertemuan 2 orang atau beberapa orang untuk bekerja sama mencapai tujuan. Yang pertama yaitu untuk membahas suatu masalah. Jadi di dalam rapat itu bakalan membahas suatu masalah yang ingin dicapai apa. Terus untuk yang kedua yaitu mengambil keputusan. Jadi di dalam rapat itu bakalan mengambil keputusan dan tidak asal-asalan. Yang ketiga yaitu menyampaikan informasi. Jadi di dalam rapat itu para pimpinan dan para divisi itu menyampaikan suatu pendapatnya. Dan untuk yang keempat yaitu koordinasi kerja. Untuk yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis rapat. Berdasarkan tujuannya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu rapat koordinasi, yaitu menyelaraskan tugas antar bagian. Yang kedua yaitu rapat evaluasi, itu untuk menilai hasil kerja yang dilakukan. Untuk yang ketiga yaitu rapat perencanaan, yang dimana menyusun rencana kegiatan yang akan dibuat. Yang keempat yaitu rapat konsultasi, yaitu saran atau masukan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu ada berdasarkan media. Rapat online itu tanpa tatap muka langsung, dan rapat yang offline itu bertemu dalam satu tempat. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan rapat online dan offline. Untuk yang online yaitu fleksibel tempat di mana kalian berada itu bisa dilakukan rapat. Untuk yang offline yaitu tatap muka secara langsung dalam satu tempat. Untuk yang kedua yaitu hemat biaya. Dan
untuk yang offline yaitu interaksinya lebih efektif. Yang ketiga yaitu yang online membutuhkan internet dan jaringan yang baik, dan yang offline itu butuh ruang dan tempatnya. Di sini ada persiapan rapat online. Yang pertama yaitu menentukan platform, ingin menggunakan Zoom, Google Meet, atau Teams. Untuk yang kedua yaitu menyebarkan link undangan yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu menyiapkan materi presentasi yang akan digunakan. Dan yang keempat yaitu memastikan koneksi internetnya itu bagus. Dan yang kelima yaitu uji coba perangkat untuk mic, kamera, dan screen-nya. Untuk persiapan rapat offline yaitu ada yang pertama menentukan waktu dan tempat. Dan yang kedua yaitu menyiapkan ruang rapat. Dan yang ketiga yaitu menyediakan dokumen rapat. Yang keempat menyiapkan konsumsi. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan peralatan presentasinya. Baik, di sini ada yang mau ingin membantu Ibu membaca PPT-nya? Boleh, Ika? Izin membacakan ya Bu. Untuk pengaturan ruang rapat offline ada classroom style, susunan kursi dan meja seperti kelas untuk memudahkan peserta mencatat dan fokus ke pembicara. Untuk use kursi dan meja justru membentuk huruf U agar peserta mudah berdiskusi dan melihat presentasi. Yang ketiga ada boardroom style, peserta duduk mengelilingi satu meja besar untuk diskusi formal dan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada third day style, kursi disusun berjajar tanpa meja seperti di teater untuk menampung banyak peserta. Sudah Ibu. Baik, terima kasih Ika sudah membantu membacakan. Jadi untuk pengaturan ruang rapat offline itu ada yang pertama classroom style, yang kedua ada usage, yang ketiga yaitu ada boardroom style, yang keempat ada T3 style. Untuk yang selanjutnya ada peralatan dan perlengkapan rapat. Untuk peralatan utama yang akan digunakan yaitu ada laptop atau komputer. Dan yang kedua ada proyektor, yang ketiga ada sound system, dan yang keempat ada internet. Untuk perlengkapan pendukungnya yaitu ada notulen, alat tulis, dokumen, dan konsumsi. Yang selanjutnya ada anggaran rapat. Di sini ada komponen biayanya yang akan dirinci. Yang pertama yaitu sewa tempat atau platform premiumnya. Yang kedua yaitu ada konsumsinya. Yang ketiga transportasi. Yang keempat ada ATK dan dokumentasi. Yang terakhir yaitu ada honor narasumber jika dibutuhkan. Di sini ada yang mau ingin membacakan tentang pentingnya administrasi? Boleh Askar, silakan. Pentingnya administrasi rapat komponen yang pertama rapat efektif dengan agenda dan undangan. Kalau tidak efektif tanpa agenda atau dokumen, agenda tertulis dan jelas. Kalau kedua tidak ada atau spontan. Yang dokumen dibagikan sebelum rapat, tidak ada dokumen pendukung. Yang keempat fokus pada solusi dan topik. Yang kedua bertele-tele. Waktu, yang pertama efisien atau tepat waktu, yang kedua membawa waktu. Hasil, rencana aksi atau keputusan, yang kedua membingungkan atau tidak ada hasil. Jadi betul yang dikatakan Askar tadi untuk pentingnya administrasi rapat. Jadi di dalam rapat undangan dan agenda rapat itu sangat penting dikarenakan untuk susunan acara atau pedoman agar lebih berurutan dan tidak adanya miskomunikasi. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang agenda rapat. Untuk agenda rapat adalah dokumen yang merangkum tujuan utama dan poin diskusi rapat. Untuk isi agenda itu ada isinya judul rapat, hari, tanggal, waktu, tempat atau media rapat, urutan acara, dan penanggung jawabnya siapa. Di sini ada contoh agenda rapat resmi. Untuk di sini ada terdapat box surat yang dimana isinya itu ada nama PT-nya, jalan, nomor telepon, ataupun situs web.
bagian sini ada judul apa rapatnya yang akan dilakukan. Lalu di bawahnya lagi ada hari atau tanggalnya dan serta tempatnya. Jadi susunan acaranya itu nanti ada waktunya, acara kegiatannya apa aja, dan penyajinya itu siapa saja. Lalu yang paling penting di bagian bawah sini harus ada tanda tangan penanggung jawabnya ya. Lalu di sini ada undangan rapat. Jadi undangan rapat adalah pemberitahuan resmi kepada peserta yang menghadiri rapat. Di dalam isi undangan rapat itu terdapat kop surat, nomor surat, lampiran, dan perihal. Lalu ada hari, tanggal, waktu, tempat atau platform rapat, agenda rapat, dan tanda tangan penanggung jawab. Di sini ada juga contoh undangan rapat resmi dari sekolah. Jadi di atas itu ada kop surat dan logo sekolahnya ya. Lalu di bagian bawahnya juga ada tanggalnya. Lalu untuk perihal dan nomornya bisa dilihat. Lalu nanti suratnya itu ditujukan kepada siapa dan alamatnya harus disesuaikan. Lalu untuk isi-isiannya juga harus dirinci secara baik. Dan jangan lupa juga di bagian bawahnya untuk tanda tangan penanggung jawabnya. Baik, di sini Ibu akan memberikan study case, bisa dikerjakan secara individu ya. Lalu untuk waktunya yaitu 3 menit, bisa dimulai dari sekarang, bisa dipersiapkan untuk alat tulisnya. Ayo bisa lebih kondusif ya, dikerjakan sendiri. Ya, Bu. Bu, izin minum ya? Iya, boleh ya, silakan. Baik, sudah selesai semuanya? Belum. Kurang 1 Ibu, bentar. Ya, bentar. Mau nambah waktu, Bu. Ya, Ibu beri salah 1 menit lagi ya. 2 menit lagi, Bu. 1 jam. Ayo, Intan bisa dikerjakan sendiri. Ya, Bu. Berarti nggak boleh nyontek ya, Bu? Tidak boleh dong, harus dikerjakan sendiri-sendiri.
biar bisa dikumpulkan di meja di depan. Bisa. Iya. Ini sudah dikumpulkan semuanya? Baik, di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok yang akan kalian kerjakan. Bisa membentuk 2 kelompok ya. Jadi di sini nanti kalian bisa berhitung dari 1 sampai 2. Untuk selanjutnya berurutan. Bisa dimulai dari Aska. Berhitung 1. 2. 1. Nah, jadi yang dapat kelompok 1 bisa bergabung ke kelompok 1. Untuk yang kedua bisa bergabung ke kelompok 2. Siapa yang kelompok 1? Akan dua. 1. Saya 1. Kamu tuh kan di sini. Ya, bisa membentuk melingkar ya. Ya, Bu. 1, 2, 1. Ada ini nanti. Baik, untuk itu kan Ibu sebelumnya minggu lalu sudah menginformasikan untuk 1 kelompok membawa laptop 1 ya. Bisa dibuka. Ibu ini dan bisa dikerjakan selama 5 menit. Baik Ibu. Jadi untuk tugasnya yaitu kalian akan membuat undangan dan agenda. Untuk ayo Maya bisa didengarkan terlebih dahulu. Untuk yang di sini ada tema rapat yang akan kalian pilih. Bebas mau pilih yang mana saja, yang penting yang ada di PPT tersebut. Untuk kelompoknya yaitu yang pertama ada membuat agenda dan yang kedua yaitu membuat undangan rapat. Jadi kalian bisa ketik di Word. Untuk tugasnya Ibu beri waktu selama 5 menit. Bisa dikerjakan ya.
dipresentasikan ya? Ya nanti hasilnya bisa dipresentasikan di depan kelas. Coba deh contohnya. Oh, Di kan punya dulu. contohan. Oh iya, referensi. Coba. Iya, Udah selesai kok. Iya, Bang. Coba kok. Apa sih? Kurang apa? Kan acaranya belum. Ini ada pembukaan. Coba kami nantikan kalian rutin. Ya, yang apa? Ada waktu kamu tinggal nanti. Ya, apa? Yang satu pembukaan. Yang satu bulan bimbingan. Dari kelompok 1 ada yang kebingungan. Sudah selesai sih Bu. Ini cuma tinggal nyetak aja. Tinggal ngetik Bu. Apa nyusunnya saja Bu? Baik, saya dikerjakan. Ya Bu. Ini kapan bahasa kendaraan Untuk ternyata. kelompok 2 ada kesulitan. Untuk namanya itu gerakan apa di sisi kiri ya? Jadi untuk di sisi kiri itu jembatannya paling tinggi ya. Kalau Jembatannya itu seperti di sisi kiri. coba ditiup. Nah, Nah, Bu, ini tanda tangannya tanda tangan sendiri apa gimana? iya bisa pakai tanda tangan sendiri ya. Oh ya Bu. Baik. Ada namanya kita apa namanya siapa Bu? Ya namanya salah satu dari kalian boleh. Oh ya, terima kasih. Oke, kita sudah selesai. Bye. Boleh Ibu lihat. Baik, ini sudah untuk ya. Surat acaranya ada temanya dan hari, waktu, tempat dan pimpinannya juga. Boleh, udah bagus, bisa dikumpulkan di depan ya. Nanti bisa dipresentasikan. Oh iya. Bu, tanya lagi boleh? Boleh apa? Bu, namanya ini terserah atau sesuai? Sesuai suratnya dibuat. Jadi hari ini tanggal berapa bisa disesuaikan untuk jadi suratnya itu undangan apa? Baik Bu. Bu, sudah selesai Bu. Boleh Ibu lihat. Baik, untuk nomor suratnya sudah ada, lampiran dan pilihannya. Ini ditujukan kepada siapa? Ini ditujukan kepada Bapak dan Ibu Guru. Baik, di sini untuk isinya tentang apa? Ini tentang koordinasi program kerja semester 2. Baik, untuk hari, tempat, waktunya sudah, untuk tanda tangannya sudah. Baik, sudah ya semuanya. Selesai. Apa? Kamu udah selesai. Sudah. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Untuk kelompok 1 bisa maju presentasi ya. Semua atau perwakilan? Semuanya ya. Baik. Baik, Bu. Oke.
Contoh agenda rapat resminya yaitu agenda rapat di hari Senin tanggal 10 April 2026. Waktunya Bila temanya bisa diperhatikan temannya di depan ya yang presentasi. Bisa dimulai lagi ya Bu. Waktunya di jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Tepatnya di ruang rapat utama dan pimpinan rapatnya yaitu kepala instansi. Untuk susunan acaranya akan dijelaskan oleh teman saya Aska. Baik, untuk susunan acaranya yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan pimpinan, yang ketiga evaluasi program kerja sebelumnya, yang keempat pembahasan kendala kegiatan, yang kelima perencanaan program kerja semester berikutnya, yang keenam fungsi dan tanya jawab, yang ketujuh penetapan keputusan dan tindak lanjut, yang terakhir ada penutup. Dibuat oleh staf administrasi dan serta tanda tangan dari stafnya. Terima kasih. Baik, sudah selesai ya untuk presentasinya kelompok 1. Jadi betul yang dipresentasikan, jadi di dalam agenda rapatnya sudah tersusun dengan rapi dan lengkap. Boleh dipersilakan duduk, bisa diberi aplaus untuk baik, untuk teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 2 dipersilakan presentasi di depan. Baik, Bu. Bisa dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, di sini kelompok kami Ya. akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kita diskusikan tadi dengan materi pengelolaan rapat. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya ya teman ya. Yang pertama yaitu ada kop surat. Yang selanjutnya di bawah kop surat ada nomor, terus ada lampiran, ada perihal. Untuk perihalannya yaitu undangan rapat. Terus di bawah perihal ada kepada yang terhormat. Untuk kepada yang terhormatnya kepada bapak atau ibu guru di tempat. Terus di bawahnya lagi ada dengan hormat sehubungan dengan akan dilaksanakannya rapat koordinasi program kerja semester genap. Kami mengundang bapak atau ibu guru untuk hadir pada hari waktu tepat akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada harinya hari Senin tanggal 10 April 2026. Waktunya jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di ruang rapat utama. Yang selanjutnya agenda yaitu evaluasi dan perencanaan program kerja. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, tanda tangan kepala sekolah Irfan Sanjaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok 2 tersebut tadi sudah jelaskan undangan rapatnya sudah sangat lengkap dan terstruktur ya. Baik, tadi sudah menyelesaikan tugas diskusi. Jadi di sini Ibu bangga sekali kepada kalian karena kalian sudah bisa melakukan dengan baik. Jadi nanti bisa diterapkan pada kalian pada saat bekerja di dunia perkantoran.
Bisa diberi aplaus untuk yang sudah hadir tadi. Baik, untuk yang selanjutnya Ibu akan memberikan kuis singkat, jadi bisa dipersiapkan. Jadi nanti yang bisa menjawab Ibu bisa beri poin plus. Untuk soal yang pertama yaitu apakah itu rapat? Ada Saya Bu. Intan bisa. Baik Bu, menurut saya rapat adalah pertemuan beberapa orang untuk membahas suatu hal dan mencapai tujuan bersama Ibu. Betul, terima kasih Intan. Untuk nomor yang selanjutnya sebutkan jenis-jenis rapat. Saya Ibu. Oh iya. Jenis-jenis rapat itu ada beberapa ya Bu. Yang pertama ada rapat informasi untuk menyampaikan informasi, yang kedua rapat pemecahan masalah untuk mencari solusi, yang ketiga rapat pengambilan keputusan untuk menentukan keputusan. Itu sih Bu yang saya tahu. Baik, terima kasih Ira. Untuk nomor yang terakhir, cepetan ya nanti. Ya. Belum Dian, saya sabar. Sabar. Untuk nomor yang ketiga, apa fungsi agenda rapat? Saya. Dian Ayu boleh? Baik Bu. Untuk fungsi utamanya yaitu bisa sebagai peta jalannya terstruktur untuk memastikan pertemuan tetap fokus, produktif dan efisien waktu, agar agenda menetapkan tujuan yang dengan jelas, terus melalui pembahasan agar tidak menyimpang, terus mempersiapkan peserta dengan poin diskusi dan memastikan semua topik krusial tersampaikan. Baik, terima kasih Dian atas jawabannya. Jadi betul sekali ya semuanya yang dikatakan oleh Intan, Ira, dan Dian. Jadi kalian sudah paham semuanya ya terkait materi tadi. Iya Bu. Sudah, Bu. Jadi apa yang kalian pelajari hari ini tadi? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Saya Bu. Boleh Aska, silakan. Hari ini kita belajar bahwa rapat harus memiliki agenda. Yang kedua, administrasi rapat sangat penting. Yang ketiga, persiapan menentukan keberhasilan Ibu. Baik, betul. Jadi di agenda rapat dan undangan rapat itu sangat penting agar terstruktur. Baik, jadi untuk kesimpulan pada hari ini yaitu rapat merupakan kegiatan penting untuk koordinasi kerja agar komunikasi dan pengambilan keputusannya berjalan secara efektif. Administrasi rapat itu juga perlu tertata dengan baik supaya pelaksanaannya rapat juga lebih terarah dan profesional. Selain itu, persiapan rapat itu juga harus yang sangat matang karena itu menentukan keberhasilan rapat kalian baik secara online maupun offline karena masing-masing memiliki kelebihan tersendiri. Baik, selesai sudah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kalian dapat bisa berguna untuk masa depan kalian. Amin. Sebelum itu, marilah kita tutup dengan doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Ira, boleh silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat buat kalian juga dan materinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga bisa berguna ya untuk kedepannya. Jadi Ibu tutup, bisa nanti ketemu kita minggu depan lagi. Ya,